Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Jumpa lagi dengan saya, Khairul Warisin, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Banyuwangi. Di video saya kali ini, saya akan menampilkan hasil analisis dan identifikasi mengenai tayangan video praktek baik yang ada di LMS Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 sebagai bentuk tagihan tugas saya pada demonstrasi kontekstual modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sekolah yang ditampilkan dalam video praktek baik tersebut adalah SD Negeri Cipanas yang berada di daerah Kota Serang. Dari tayangan video yang disajikan tersebut, terlihat bahwa sekolah menerapkan pembiasaan karakter yang sangat baik. Hal ini terlihat bagaimana ketika guru dengan penuh semangat dan antusias menyambut murid-muridnya. Disambut juga dengan murid yang memberikan salam kepada guru sebelum masuk kelas. Selain itu, terlihat juga siswa-siswa yang asik bermain dengan permainan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal dari sekolah tersebut. Bisa kita lihat di mana guru saling membantu dan berkolaborasi dalam hal melatih kemandirian dan kreativitas murid. Murid juga sangat antusias berkolaborasi dalam kelompoknya untuk mencari referensi, mewujudkan kelas impian mereka agar mereka semangat dalam belajar. Dalam tayangan video tersebut, salah satu guru mengimplementasikan prakarsa perubahan melalui pendekatan inquiry apresiatif, yaitu dengan tahapan bakca, dengan memaksimalkan pemanfaatan aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah secara optimal. Menurut analisis saya, visi yang dapat menggambarkan sekolah tersebut adalah terbentuknya insan dan ekosistem pendidikan yang berkarakter untuk mewujudkan layanan pendidikan yang berpihak pada murid. Prakarsa perubahan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan semangat belajar murid. Dan pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk meningkatkan semangat belajar murid. Lalu berdasarkan hasil proses identifikasi saya mengenai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan dalam bakja di video tersebut, dapat saya jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana cara menumbuhkan semangat belajar murid? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan semangat belajar murid? Tindakan yang dapat dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut diantaranya pertama, guru berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk merumuskan prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Yang kedua, guru berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan teman sama guru, untuk mewujudkan atau merumuskan prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, guru mengoptimalkan aset atau sumber daya yang dimiliki di sekolah tersebut. Yang keempat, guru melibatkan murid dan meminta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan semangat belajar dan hal-hal apa saja yang mereka sukai di dalam kelas. Tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran. Pada tahapan ini, guru mengajukan atau membuat pertanyaan lanjutan untuk menemukan aset, potensi, dan peluang yang dimiliki. Pertanyaan seperti ini. Kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi harapan murid agar semangat belajar? Yang pertama. Yang kedua, strategi apa yang dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan semangat belajar murid?
tindakan yang dilakukan guru tersebut, antaranya satu, guru memberikan pertanyaan untuk menggali dan mengidentifikasi hal-hal yang dapat menumbuhkan semangat belajar murid. Yang kedua, guru mengajak murid pada saat jam istirahat untuk mengunjungi kelas 2 dan kelas 6 untuk melihat kelas dan menanyakan apa yang disukai dengan teman-teman yang ada di kelas tersebut, sehingga menambah inspirasi untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan di kelas mereka. Yang ketiga, guru mengarahkan murid untuk membentuk kelompok dan mengajak murid untuk mendiskusikan dengan kelompoknya apa yang mereka lihat dan sukai dari kedua kelas tadi yang sudah dikunjungi, serta apa yang mereka sukai dari kelasnya sendiri, dan meminta murid untuk mengungkapkan alasannya. Tahapan yang ketiga adalah gali mimpi, membayangkan dan menggambarkan masa depan. Bentuk pertanyaannya seperti ini. Apa yang dilakukan guru untuk menggali keinginan murid untuk menumbuhkan semangat belajar mereka? Tindakan yang dilakukan guru di video tersebut, pertama, guru mengajak murid memejamkan mata, membayangkan kelas impian yang mereka inginkan, sehingga bisa memunculkan semangat belajar mereka. Yang kedua, guru mengajak murid untuk menggambar kelas impian mereka bersama kelompoknya, menggambarkan secara berkelompok dengan peralatan yang disediakan oleh guru tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan menurut mereka. Dan yang ketiga, guru mengajak murid untuk mempresentasikan hasil gambaran mereka mengenai kelas yang menyenangkan tersebut. Tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana. Pada tahapan ini bentuk pertanyaannya seperti ini. Apa rencana kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Yang kedua, bagaimana strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Nah, tindakan yang dilakukan guru tersebut dalam tayangan video, yang pertama, guru mengajak murid untuk membuat daftar kebutuhan yang diinginkan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan tersebut. Yang kedua, guru membantu untuk menuliskan daftar kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk menyusun atau membentuk sebuah kelas yang nyaman dan menyenangkan. Di tahapan yang keempat ini, strategi yang dilakukan oleh guru mungkin pertama berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan rekan sejawat, mungkin juga bisa melibatkan wali murid untuk mengoptimalkan aset yang dimiliki, dan juga mengoptimalkan kreativitas murid sehingga bisa membentuk atau mewujudkan sebuah kelas yang nyaman dan menyenangkan menurut mereka. Tahapan yang kelima adalah atur eksekusi. Di tahapan ini pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan kelas impian tersebut? Yang kedua, kapan mulai dilakukan kegiatan untuk mewujudkan kelas impian tersebut? Dan yang tiga, bagaimana cara yang dapat dilakukan agar rencana yang sudah disusun tersebut berjalan dengan baik. Tindakan yang dilakukan guru, diantaranya pertama, guru memberikan pembagian tugas yang berbeda kepada masing-masing kelompok. Kebetulan gurunya membentuk 4 kelompok. Kelompok 1 membersihkan kelas, kelompok yang kedua membuat hiasan dinding, kelompok yang ketiga menyusun bangku, dan kelompok yang keempat menyusun buku. Kemudian, guru mengajak murid untuk menentukan kapan pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan tersebut. Begitu antusias murid menyampaikan pendapatnya kapan dimulainya, minggu depan, pulang sekolah, dicicil pulang sekolah, sehingga guru memutuskan mulai besok. Begitu. Dan yang terakhir, guru membimbing murid dalam pelaksanaan kegiatan mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan, sehingga dapat menumbuhkan semangat belajarnya. Bapak dan Ibu guru hebat, dalam mewujudkan sebuah prakarsa perubahan yang diinginkan, tentunya bukan suatu hal yang mudah, karena dibutuhkan keteguhan semangat, koordinasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Disinilah peran seorang pemimpin pembelajaran
dalam memaksimalkan aset dan potensi yang dimilikinya dari segi pemanfaatannya. Sehingga aset-aset atau kekuatan di sekolah tersebut bisa dimaksimalkan untuk mengembangkan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut adalah sebagai berikut. 1. Seorang pemimpin pembelajaran yang mampu mengarahkan murid untuk fokus pada kekuatan kelas yang dimiliki. Yang kedua, seorang pemimpin pembelajaran dengan peran manajer yang mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat dalam belajar. Dan yang ketiga, seorang pemimpin pembelajaran yang dapat memetakan sumber daya yang dimiliki dan memaksimalkan potensi murid sehingga murid-murid tersebut berperan secara langsung mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sesuai impian mereka. Pendekatan ABCD atau Asset Based Community Development atau dikenal dengan pendekatan berbasis kekuatan ini sangat bagus sekali. Karena dengan pemikiran berbasis aset akan mendorong kita untuk lebih kreatif, memaksimalkan potensi yang ada. Sekolah sebagai intuisi moral harus dapat melihat potensi yang dimilikinya. Berdasarkan hasil analisa saya, dalam tayangan video praktek baik tersebut, terdapat beberapa aset modal yang dapat dikembangkan atau dimanfaatkan. Salah satunya diantaranya 1. Modal manusia. Modal manusia yang terdeteksi dalam video tersebut adalah guru dan murid, di mana guru berperan sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang mampu memetakan sumber daya atau aset yang dimilikinya, sehingga dapat menjadi seorang manajer yang mampu mengarahkan dan membimbing murid untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat dalam belajar. Yang kedua, modal murid. Murid di sini adalah sebagai pemeran utama yang berkontribusi dalam kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan tersebut. Terlihat sekali dalam video tersebut, murid-muridnya sangat kooperatif, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada mereka. Yang kedua adalah modal sosial. Dalam tayangan video tersebut terlihat lingkungan komunitas sekolah yang harmonis, saling mendukung, antar sama guru saling berkolaborasi, mewujudkan prakarsa perubahan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan semangat belajar muridnya. Yang ketiga adalah modal politik. Saya melihat sekolah tersebut pasti memiliki seorang kepala sekolah yang mendukung program-program sekolah melalui kebijakannya yang mengakomodir kepentingan warga sekolah untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Yang keempat, modal agama dan budaya. Terlihat sekali karakter murid yang sangat kuat, sangat santun kepada guru. Bagaimana mereka begitu patuh, tawadhu, memberi salam kepada guru sebelum masuk kelas. Adanya budaya gotong royong antar guru dan juga rekan sejawat, bahkan di murid-murid itu sendiri, untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sesuai dengan kelas impian mereka. Yang kelima, modal fisik. Dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, diantaranya mungkin bangku, meja, papan tulis, buku, alat tulis, hiasan dinding yang dibuat oleh murid-murid tadi, dan peralatan-peralatan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk menghias kelas untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sehingga dapat menumbuhkan semangat belajar murid. Yang keenam, modal lingkungan alam. Memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah untuk mendapatkan hiasan yang dapat dikreasikan oleh murid menjadi sebuah hiasan dinding. Seperti yang tergambar dalam tayangan video itu, bagaimana murid-murid sangat kreatif dalam membuat hiasan dinding. Sehingga
tujuan mereka atau keinginan mereka mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan itu bisa terwujud. Dan itu diharapkan bisa menumbuhkan semangat belajarnya. Dan yang terakhir, modal finansial. Sekolah memiliki dana operasional sekolah atau dana BOS yang bisa digunakan untuk program-program sekolah sesuai dengan petunjuk teknis penggunaannya dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sehingga dana BOS ini bisa juga digunakan untuk membuat atau mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sesuai impian murid-murid tadi. Demikian hasil identifikasi dan analisis saya mengenai tayangan video yang ada dalam LMS Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7. Semoga berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.